Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang dan kakak-kakak. Masih bersama Ustazah Khairul Rahma dalam pelajaran seni budaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu memulainya dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar masing-masing di rumah ya, abang-abang, kakak-kakak. Nah, kira-kira kita ngapain ya di video pembelajaran kali ini? Nah, abang-abang, kakak-kakak ada yang udah tahu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas materi tentang teknik peran dan penyusunan naskah fragmen, yaitu lebih tepatnya tentang seni peran. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu seni peran dan tujuan mempelajari seni peran. Jadi, tujuan mempelajari seni peran ini adalah untuk meminimalisasi kritikan yang akan didapat, terutama untuk mewujudkan peran tokoh sesuai dengan karakter yang diinginkan dan sesuai dengan tuntunan naskah. Nah, kita lanjut ke konsep fragmen. Jadi, fragmen itu dikenal sebagai cuplikan atau petikan sebuah video atau cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung, televisi maupun kelas. Jadi, fragmen itu sering disebut sebuah pertunjukan teater dengan durasi singkat. Nah, yang sering biasanya itu durasi fragmen berkisar antara 3 hingga 15 menit. Nah, jadi di sini pertunjukan fragmen itu terdiri atas beberapa adegan inti dengan jalan cerita yang sederhana. Umumnya, fragmen itu dijadikan sebagai latihan. Jadi latihan untuk pertunjukan teater yang sangat sederhana. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang seni peran. Di sini seni peran atau pemain drama itu idealnya memiliki kemampuan dalam bernyanyi. Jadi di sini dalam teknik ini terdiri dari teknik olah tubuh yang mempelajari tentang gerak-gerik tubuh, kemudian teknik olah vokal yang memahami tentang artikulasi dan intonasi, dan teknik olah rasa yang memberikan unsur konsentrasi, imajinasi, dan emosi. Selanjutnya itu ada perbedaan bentuk pertunjukan fragmen dengan pertunjukan teater. Nah, jadi pertunjukan fragmen dengan pertunjukan teater itu berbeda. Jadi di sini pertunjukan fragmen itu memiliki naskah yang pendek dengan sedikit babak serta dapat ditampilkan di depan kelas. Sedangkan pertunjukan teater umumnya menggunakan naskah drama yang cukup panjang dengan banyak babak maupun adegan. Selain itu, pertunjukan teater memerlukan panggung teater dalam pementasannya, sedangkan pertunjukan fragmen tidak perlu atau tidak begitu membutuhkan panggung. Nah, jadi di sini fragmen itu dapat dipentaskan dengan memainkan cuplikan adegan yang diambil dari naskah teater yang sudah ada ataupun membuat naskah sendiri. Meskipun hanya cuplikan, fragmen tetap menjadi bagian dari seni teater. Nah, di sini ada pembahasan tentang teknik dasar dalam seni peran. Di situ ada yang pertama yaitu olah tubuh. Nah, jadi di sini penampilan fragmen itu harus didukung oleh kemampuan dalam berakting. Nah, abang-abang, kakak-kakak, pengertian berakting itu adalah melakukan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik ataupun psikis. Jadi kemampuan berakting itu perlu dipelajari melalui teknik dasar bermain teater. Nah, kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu olah tubuh. Elemen dasar dalam bermain teater itu yaitu olah tubuh. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat seorang aktor berada di panggung. Jadi tubuh itu merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater.
Gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang diperankan. Fleksibilitas, gerak, tubuh itu merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh pemain teater. Jadi latihan olah tubuh itu tujuannya untuk mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan akting yang baik. Nah, kita lanjut ke teknik dasar yang kedua, yaitu pada bagian olah rasa itu terbagi menjadi 3, yaitu latihan konsentrasi, latihan imajinasi, dan latihan ingatan emosi. Nah, olah rasa di sini aktingnya menampilkan keindahan dan keterampilan seseorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Jadi di sini aktor itu harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah olah suara. Nah, olah suara selain gerak tubuh untuk berakting, seorang pemain teater juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Jadi, suara itu juga merupakan faktor penting bagi pemain teater, karena suara merupakan media penyampaian pesan kepada penonton. Nah, kita bahas lebih mendalam tentang olah tubuh. Jadi, di bagian olah tubuh itu ada bagian kepala, bagian lengan atau tangan, bagian badan, bagian pinggul, bagian kaki. Dan untuk lebih jelasnya, di buku paket halaman 67 sampai dengan 68 itu ada pembahasan tentang olah tubuh di per bagian-bagiannya, misalnya dari mulai bagian kepala sampai dengan bagian kaki. Itu di situ sudah ada contoh gerakannya dan contoh gambarnya. Jadi bagi abang dan kakak yang ingin lebih jelasnya lagi, dibuka buku paketnya. Silakan diperhatikan buku paketnya, itu ada bagian-bagian gerakan mulai dari bagian kepala dengan latihan-latihannya sampai dengan bagian kaki. Nah, masuk ke olah rasa. Jadi di sini aktor yang baik itu adalah aktor yang bisa menampilkan keindahan dan keterampilannya sesuai dengan karakter. Nah, di bagian olah rasa ini terbagi menjadi 3, yaitu latihan konsentrasi, latihan imajinasi, dan latihan ingatan emosi. Jadi, pada bagian latihan konsentrasi itu adalah latihan memusatkan pikiran pada suatu objek sesuai dengan tujuannya. Misalnya, pikiran fokus pada hafalan naskah, kemudian lawan main dan permainan di atas panggung. Dasarnya, ajaran konsentrasi ini adalah ajaran mengenai penguasaan atau pengendalian diri yang memusatkan pikiran kita serta rohani kita terhadap apa yang sedang dilakukan dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian dari latihan imajinasi. Jadi latihan imajinasi itu adalah kemampuan dalam menciptakan daya khayal. Khayalan ini merupakan hasil kepekaan ingatan emosi dari kehidupan sehari-hari. Perumpamaannya pada binatang, tumbuhan, unsur alam, atau hasil perenungan yang mendalam yang mampu menghadirkan khayalan yang positif. Nah, selanjutnya itu latihan ingatan emosi. Jadi latihan ingatan emosi ini adalah latihan untuk mengingat lagi berbagai emosi yang pernah abang atau kakak alami ataupun yang pernah kita lihat. Contohnya, emosi misalnya nih sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus, dan banyak lagi. Nah, untuk berlatih, latihan konsentrasi. Jadi di sini untuk berlatih bagian latihan konsentrasi itu ada 3, yaitu latihan mengosongkan pikiran,
memusatkan pikiran, dan pemusatan pikiran pada peristiwa tertentu secara hayal. Di sini juga ada latihan imajinasi yang terbagi menjadi 3 juga. Kemudian ada latihan ingatan emosi. Ini tadi yang Ustazah sebutkan bahwa di latihan konsentrasi itu ada pengertian latihan konsentrasi, pengertian konsentrasi, unsur terpenting, dan latihan imajinasi. Jadi di sini disebutkan bahwa ada 4 latihan konsentrasi. Nah, cara-cara latihannya ini tadi yang saya sebutkan: mengosongkan pikiran, memusatkan pikiran pada satu objek, memusatkan pikiran pada peristiwa tertentu secara hayal, dan memusatkan pikiran dan perhatian. Nah, untuk yang latihan imajinasi, itu ada berimajinasi melaksanakan kegiatan keseharian seperti orang berjumpa. Kemudian berimajinasi dengan berbuat seolah-olah menirukan gerakan yang sudah tua atau sudah lumpuh, pincang, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, berimajinasi menjadi sesuatu, misalnya menjadi angin, air, suara, benda tertentu, matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Nah, di sini masuk ke pembahasan tentang olah suara. Jadi di sini bagi seorang aktor drama musikal, suara itu merupakan media penyampaian atau penyampaian pesan kepada penonton. Jadi selain gerak tubuh untuk berakting, seorang aktor dituntut untuk memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Jadi suara itu merupakan faktor penting. Nah, di sini tadi sudah Ustazah jelaskan tentang pengertian tekanan suara dan kalimat, kemudian pengertian tempo dan irama, dan pengertian kekuatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini ada pengertian tekanan. Ustazah jelaskan kembali, tekanan itu adalah penekanan pada kata tertentu yang ditonjolkan dalam suatu kalimat. Nah, kemudian pengertian dari kalimat itu adalah usaha untuk menghidupkan dengan bantuan emosi. Nah, pengertian dari tempo dan irama itu adalah pengolahan suara dengan tujuan agar suara yang dihasilkan tidak monoton. Dalam arti kata itu dia bervariasi. Nah, yang terakhir pengertian kekuatan. Kekuatan adalah keras lemahnya suara yang dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat. Nah, di sini ada contoh bentuk penekanan kata. Nah, di buku paket halaman 70 itu juga sudah tertera contoh-contohnya. Jadi abang-abang atau kakak-kakak untuk lebih jelasnya boleh dilihat di bukunya. Nah, jadi di sini contoh dari segi penekanan suara. Itu contohnya pagi ini hujan tidak reda. Nah, di situ disebutkan pada penekanan yang setiap katanya berbeda-beda. Jadi di contoh nomor 1 paginya lebih ditekankan, kemudian contoh nomor 2 itu di bagian hujannya, dan di contoh yang nomor 3 itu di bagian tidak turunnya. Jadi abang-abang atau kakak-kakak boleh dipraktekkan di rumah masing-masing bersama ayah atau bundanya atau teman-temannya. Nah, selanjutnya itu ada contoh di bagian jiwa kalimat. Dengan kata kamu itu bisa dengan ekspresi yang berbeda-beda. Contohnya, kakak atau abang menyebutkan kata kamu dengan ekspresi sedih. Kemudian mengatakan kamu dengan ekspresi gembira, marah, benci, malas, gairah, atau berharap. Nah, jadi itu setiap ekspresi masing-masing itu meskipun katanya sama, yaitu kamu, tetapi akan menghasilkan suara penekanan yang berbeda-beda.
Nah, selanjutnya bagian dari tempo dan irama. Ini di sini contohnya sama kayak yang nomor 1 tadi, yaitu pagi ini hujan tidak turun. Cuman perbedaannya adalah di bagian tempo dan irama ini diucapkannya itu dia lebih cepat, sedang, atau dia lambat gitu. Nah, yang terakhir itu adalah di bagian kekuatan. Nah, di kekuatan ini dia perbedaannya hanya diucapkan dengan suara keras atau dengan suara lemah. Nah, kita lanjut ke latihan ingatan emosi. Jadi di sini ingatan adalah latihan untuk mengingat lagi berbagai emosi yang pernah kita alami atau yang pernah kita ingat. Misalnya sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, dan lainnya, dan berbagai emosi lainnya. Nah, abang-abang, kakak-kakak, pembahasan materi kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita sambung di video pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi di sini ada kuis yaitu 4 soal. Nah, kuis yang pertama, tuliskan perbedaan fragmen dengan teater. Kemudian, tuliskan hal yang terdapat dalam teknik olah tubuh. Nah, soal nomor 3, tuliskan pengertian tempo dan irama. Yang terakhir, tuliskan cara latihan imajinasi. Nah, jadi semua jawabannya sudah ada di video pembelajaran yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Nah, terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya ya, abang-abang, kakak-kakak. Tetap semangat. Dan kita akhiri dengan kata alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.